Tidak apa-apa kalau iman kita pas-pasan, asalkan bulat hati untuk percaya sama Tuhan. Doa kita harus bertekun, tidak boleh pelin-pelan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Kita belajar dari pribadi orang yang luar biasa, yang namanya Daud. Daud itu dekat banget hubungannya dengan Allah. Hidup Daud penuh dengan goncangan. Tapi seperti Daud, kita bisa tiru hatinya yang luar biasa. Dalam doa-doanya, kita bisa menemukan sumber pengharapan. Yang membuat doa kita luar biasa itu bukan kitanya, tapi kepada siapa kita berdoa. Dan pribadi yang luar biasa cuma Yesus Kristus namanya. Doa kita juga gak sempurna. Kita juga gak sempurna, apalagi kita. Tetapi kepada siapa kita berdoa, pribadi itu sempurna. Dan kabar baiknya, kita tidak perlu doa yang sempurna. Yang penting hatiku dan hatimu tulus seperti Daud untuk mengejar hati Bapa. Mazmur 86 ayat 1-3. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan. Jawablah aku, sebab aku sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Hidup Daud itu penuh masalah loh. Sekalipun dia raja dan nabi, orang yang diurapi dan berkenan kepada Allah, Tuhan tidak meluputkan dia dari masalah. Tapi Tuhan selalu menyertai Daud dalam permasalahannya. Doa Daud ini bisa buat contoh kita untuk meniru hubungannya dengan Allah dan cara Daud berdoa. Daud menundukkan diri penuh kepada Allahnya. Doa gak sok-sokan atau menantang Tuhan, dan tidak mempertanyakan atau meragukan. Sekalipun dia penuh dengan kebimbangan dari waktu ke waktu. Tapi yang dia bimbangkan bukan Tuhan. Dia tuh goyang akibat tekanan kehidupan. Tapi sama Tuhan tidak pernah goyang. Daud menyebut Tuhan tuh majikannya, menunjukkan bahwa Tuhan tuh bukan gurunya. Kebanyakan kita menganggap Yesus sebagai juru selamat. Dikit-dikit minta diselamatkan, tapi tidak pernah menjadikan Yesus itu Tuhan. Daud itu totalitas sama Tuhan walaupun dia raja. Tapi apapun keputusan Tuhan, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Daud itu raja berhati hamba. Aku seringkali menunjukkan sikap yang kurang bagus. Doa tuh gak lebih jadikan Tuhan tuh seperti Santa Claus. Tuhan, aku mau begini, aku mau begitu. Aku merasa beda banget sama Daud. Menganggap Tuhan tuh tukang jawab doaku, tukang selamatin aku, bukannya aku tunduk kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan tuh maha ngalah sama kita. Jangan pernah kita berhenti berdoa karena merasa tidak layak. Tapi tetap berdoalah walaupun kita merasa lemah dan tidak mampu berdoa. Percayalah,
ayat pertama Tuhan tuh mengalah. Kalau doa kita sampai ke Tuhan, karena doa kita tuh dijemput sama Tuhan dan dibawa sama Roh Kudus. Jadi poin pertama doa Daud, yang pertama doa yang beralasan. Jawablah aku sebab sengsara dan miskin aku. Doa itu jangan asal-asalan. Tuhan ingin kita mengasihinya dengan akal budi. Pakai akal sehat saat kita berdoa, agar kita bisa plong hati dan taruh dengan kata-kata yang keluar dari pikiran yang menata. Dan taruhlah kata-kata yang sejujurnya dari hatimu terdalam, sebab kata-kata itu akan kembali pada dirimu. Sehingga kita bisa menata perasaan kita. Kata-kata itu akan menjadi tongkat penuntun kita saat berdoa. Sehingga nanti kita bisa tahu bagaimana doa kita bisa dijawab sama Tuhan. Dan ketika doa kita dijawab sama Tuhan, kita bisa melihat benang merahnya. Doa itu jangan pakai marah-marah, pakai emosi atau kecewa. Dan doa harus dari hatimu yang paling tulus. Poin kedua, doa beriman. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Ayat ini mengingatkan aku waktu aku mengalami kecelakaan. Aku sempat gak sadarkan diri. Waktu itu aku melihat cahaya yang sangat terang dan beberapa detik aku langsung sadar dan melihat sudah dikelilingi orang-orang yang tolong aku. Lalu aku melihat bajuku sudah penuh darah. Tuhan sudah selamatkan aku. Benar-benar real ayat ini dalam hidupku. Kamu tahu, iman kita itu tidak datang dan pergi. Selama Roh Kudus masih tinggal di hatimu. Kita masih beriman walaupun doa kita belum terjawab. Teruslah percaya. Poin ketiga yang terakhir, doa bertekun. Sebab kepadamulah aku berseru sepanjang hari. Jangan kamu khawatir, kesusahan sehari hanya untuk sehari. Tidak apa-apa kalau iman kita pas-pasan, asalkan bulat hati untuk percaya sama Tuhan. Doa kita harus bertekun, tidak boleh pelin-pelan. Berdoalah sampai sesuatu terjadi. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasih-Mu? Tetesan darah-Mu buktikan besar cinta-Mu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup. Setiap
segalanya bagiku. Siapakah yang dapat pisahkanku dari kasihmu? Tetesan darahmu buktikan besar cintamu. Sedalamnya lembah di hidupku, Engkau datang mengangkat hidupku. Biarlah cinta di hatiku terus menyala di dalamku. Takkan pernah mampu ku jauh darimu. Engkau alasanku hidup setiap musim di hidupku. Engkau ada bersamaku, memberi kekuatan, memberi pengharapan. Engkau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Let us fill my heart. Let us fill my